Ya, dua big match baru kelar. Ya, yang pertama ada Liverpool MU yang berakhir imbang dengan skor kacamata. Lalu yang kedua ada Inter menang lawan Juve 2-0. Nah, ini menarik nih keduanya. Lalu yang terakhir ada City pantai Crystal Palace 4-0. Oke. Kita mulai dulu dari yang pertama. Dari Liverpool dulu ketemu MU. Ya, sebenarnya di sini MU nyaris diobok-obok sama Liverpool ya, terutama di sampai menit ke-70 lah. Menit ke-70 berapa itu baru Liverpool tuh agak ngendurin serangan ya. Ya, di sekitar menit ke-72 73 lah baru MU mulai ada peluang. Sebelum itu nyaris United nggak punya peluang. Ya walaupun lihat shot on target 3-4, namun murni 4 peluang United itu lahir ketika Liverpool ini mulai ngendurin serangan dan kau mungkin berpikir untuk tengah pekan mereka ada laga jadi mau simpan beberapa pemain lah. Nah itulah mungkin salah satu catatan mengapa Liverpool ngendurin serangan dan lebih mengamankan 1 poin karena trio lini depan tuh benar-benar karatan ya, terutama dari Salah dan Mane ini nggak ada lagi kerjasama yang tahun lalu mereka perlihatkan di sini. Jadi otomatis lebih ke skill-skill individu antara dua pemain ini. Jadi nggak ada lagi kreativitas untuk di lini depan. Ya untuk tren sendiri juga selepas dari cedera ya, crossingnya ini sama sekali nyaris nggak kelihatan. Terutama di match tadi ketika dia melakukan crossing ke Mane ataupun ke Wijnaldum segala nggak nyampe sama sekali. Nah, cuman yang jadi catatan di sini Thiago gila ya mainnya ya. Lu kalau misalkan lu nonton di babak pertama, terutama lu lihat klub main tiki taka umpan-umpan pendek itu kan jarang banget terlihat. Nah di sini terlihat bagaimana Thiago mengambil peran itu dengan sangat baik, yang membuat pertahanan United ini ketar-ketir, terutama ketika lahirlah 2 peluang di babak pertama itu murni dari otaknya Thiago gila ini. Nah, cuman untuk kelemahan Liverpool di sini mungkin di Shaqiri ya, karena Shaqiri ini kan bukan tipe pemain yang bisa ngasih umpan-umpan brilian lah istilahnya. Dia kan tipe speed yang mainnya menusuk ke dalam, jadi otomatis main di second line dia nggak nyaman sama sekali di sini. Jadi ya itulah catatan untuk Liverpool dan terutama Alisson Becker di sini bagus banget mainnya. Ketika hendak melakukan save di save-nya tendangannya Bruno itu gila itu, refleksnya dia. Ya lalu untuk penampilan United di sini, ya penampilannya patut diacungi jempol ya, mungkin penampilan dari dari De Gea di sini ya. De Gea juga mementahkan dua peluang dari Liverpool yang seharusnya bisa jadi gol dan dua-duanya dibentahkan oleh De Gea. Jadi itulah kelas seorang David yang diperlihatkan di sini dan seakan dia nggak mau kalah dengan Alisson. Ya untuk Martial ya lu lihat sendiri lama ini ketika dia dapat bola dia berantem dengan dirinya sendiri, hendak melakukan operan atau penetrasi ya dia bingung istilahnya seperti itu. Dan Rashford pun egois banget di sini mainnya ketika dia dapat peluang dan seharusnya bisa melakukan one-two dengan Cavani dan dia nggak memperlihatkannya itu sehingga gagal juga peluangnya. Jadi skor kacamata di sini untuk United dan Liverpool ya sangat pantas. Liverpool depannya karatan, United nggak ada kerjasama tim. Jadi itulah hasil yang paling maksimal yang dapat diraih kedua tim. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Ya match selanjutnya ada City ketemu Crystal Palace. Ya City ini gila ya, lagi bagus juga di beberapa akhir ini, walaupun akhir-akhir ini menangnya nggak gede. Cuman di sini mereka memperlihatkan satu hal yang mungkin mereka jarang lakukan musim ini, yaitu melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Ya, walaupun satunya dari free kick, jadi otomatis betapa akurasi tembakan pemain City ini mulai diperbaiki. Ya murni lahir dari gol kedua ya, terutama dari Gundogan itu gila. Tendangannya mengincar sudut yang begitu sempurna sehingga dapat terlahirlah gol-gol dari John Stones di gol ketiga dan juga Sterling gol keempat.
Ya itulah salah satu kelebihan dari City baru-baru ini adalah mereka sekarang lebih berani dalam melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang otomatis kiper lu benar-benar mesti siap positioning yang bagus. Karena kalau misalkan kiper lu positioning lu nggak bagus, ya seperti kiper Crystal Palace tadi, si Guayata itu yang gampang dengan mudah dijebol oleh dua tendangan dari luar kotak penalti yang begitu akurat. Ya, alarm juga nih bagi United. City lagi tampil beringas dan mereka kekurangan satu match yang seharusnya bisa mereka menangkan. Oke. Lalu Inter ketemu Juve. Ya, Inter ketemu Juve. Conte sebenarnya di sini lebih bermain bertahan dengan mengincar counter. Ya, lu lihat sendiri Ashley yang Hakimi itu benar-benar formasi standar lah, Lukaku, Lautaro. Ya murni merupakan salah satu-satunya gol set piece itu dari golnya Vidal ya. Akhirnya Hakimi dimanfaatkan sundulan Vidal. Cuman backnya Juve gue nggak tahu berdiri seperti batang kayu yang begitu kopong tadi antara Chiellini dengan Bonucci, dan dua back jangkung itu nggak bisa menghalau yang seharusnya bisa mereka halau. Ya Prabota juga lo lihat masih belum levelnya lah, masih jauh banget ketika gampang banget diobok-obok oleh ya Hakimi itu dengan gampang. Lo lihat juga betapa kualitas seorang Szczęsny kan terlihat juga di sini, ketika backnya nggak bagus dia juga nggak bagus, jadi otomatis Szczęsny bukan kiper top lah. Kalau gua menjawab beberapa pertanyaan yang masuk waktu itu, Szczęsny top atau enggak. Nah lalu untuk permainan Juve ya. Dan Juve di sini mengandalkan skill-skill individu antar pemain yang sama sekali nggak efektif. Lebih sering melakukan tendangan dari luar kotak penalti, terutama dari Morata dan Ronaldo, Chiesa juga. Jadi otomatis Juve ini sama sekali bermain nggak ada pola sama sekali, yang seharusnya tampol-tampolin sama Pirlo nanti nih ketika untuk selesai pertandingan kayak gini. Ya secara overall penampilan Inter nggak bagus-bagus banget. Ya walaupun bagusnya di counter, penampilan Juve sama sekali nggak layak menang. Oke, sekian dulu.